Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam jagongan online di channel Pendopo Kabudayan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin mengenai bagaimana seluk-beluk pemuda, kemudian bagaimana tindak tanduk yang tepat menurut Serat Wedorogo karya Raden Ngabei Ranggawarsita. Pada pertemuan atau pada episode yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana menyikapi geliat darah muda dalam diri pemuda, dalam diri remaja ya, yang nyatanya memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan pada perilakunya. Nah, dari perilaku-perilaku tersebut sudah seyogianya dikendalikan atau ada pengawasan dari orang-orang lebih dewasa, dari guru, dari sosok yang bisa menjadi panutan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama meninjau ulang dalam bait kedua, di mana pemuda itu sendiri memiliki sikap gerusa-gerusu, biasanya seperti itu. Jadi dalam hal pemikiran, dalam hal tindakan, ya wajar memang karena pengaruh darah muda, pengaruh semangat yang masih menggelora, yang masih menggebu-gebu, sehingga hal tersebut sangatlah wajar. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan semangat itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam bait kedua ini dituliskan, "Trakadang amar dukun doko hantias asring ngumbar sanggup, ojo kongsi mangkono yen akeni kiniro kiro kang patut, opo kalumrahing wong." Nah, jadi kalau kita terjemahkan bebas, terkadang berbuat atau menuju ya kepada dukun, kepada yang lain dalam tanda kutip seperti itu. Doko hantias asring ngumbar sanggup, selalu merasa kurang puas atas hasilnya, kemudian asring ngumbar sanggup itu terlalu istilahnya? Ia terlalu bersemangat lah, euforia, semangatnya itu terlalu berlebihan. Ojo kongsi mangkono yen akeni, jangan sampai seseorang itu berbuat semacam itu. Nah, kiniro kiro kang patut, maka perlu dikira-kirakan yang luwes, yang wajar. Kemudian opo kalumrahing wong, apa-apa yang menjadi tindakan umum dari manusia atau masyarakat. Sebenarnya ada beberapa hal ya, sobat jagongan online ini, yang perlu kita sikapi, karena sastra klasik itu terkadang memiliki makna yang cukup berbeda ketika kita tafsirkan menurut kontekstual di tengah perbedaan pandangan seperti ini. Ada beberapa aspek yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama pada kalimat atau pada garis pertama, terkadang amar dukun. Nah, konteks amar dukun di sini mungkin berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu itu biasanya ketika seorang mungkin jatuh cinta atau menyukai seorang ya, kemudian menggunakan jalan pintas. Nah, itu dianggap atau memiliki pengaruh yang kurang baik pada
diri pemudanya. Kemudian lantas apa relevansinya dengan zaman sekarang? Sebenarnya ini berimplikasi juga bagaimana mentalitas itu dibangun. Nah, mentalitas itu perlu dibangun supaya pemuda itu memiliki sikap semangat untuk percaya diri, jadi yakin terhadap kemampuannya dan bertindak sesuai umumnya. Jadi kalau nuwun sewu ada yang ikut seleksi apa, kemudian melakukan tindak pelanggaran, wah, ini saya kasih seperti ini, nanti saya begini. Nah, itu kan berpengaruh juga, dan konteks ini juga relevan, kiranya hampir sama, yakni dengan menggunakan jalan pintas itu tadi. Kemudian aspek kedua yang menjadi sorotan adalah doko hantias asring ngumbar sanggup. Jadi mengapa muncul rasa semacam itu? Karena dalam diri seorang pemuda yang masih bergejolak itu memiliki tingkat kepuasan yang selalu nambah. Jadi kalau pengen A sudah keturutan, pengen B sudah keturutan, pengen C, terus sampai nggak ada ujungnya. Nah, jadi selalu ingin lebih dan lebih. Bisa dikatakan ambisius juga bisa. Kemudian asring ngumbar sanggup, artinya ngumbar sanggup di sini ya apa-apa disanggupi bisa jadi. Kemudian apa-apa dilakukan, tetapi dalam konteks ambisius itu tadi. Jadi pengen misalnya menyukai seorang wanita misalnya, ditolak, berarti dia pun juga harus sadar diri sebenarnya. Oh, mungkin belum jodohnya, mungkin. Tapi kalau sudah ambisius, dia menghalalkan segala cara, itu juga kurang baik. Maka jangan semacam itu, jangan seperti itu. Dalam serat ini diterangkan seperti itu. Ojo kongsi mangkono. Nah, lalu apa yang harus diperbuat? Ya kiniro-kiro kang patut, ya kita bisa mengkira-kira baiknya seperti apa, buruknya seperti apa, karena masing-masing tindakan, masing-masing sikap yang dimunculkan itu memiliki dampak tersendiri. Jadi nek apik ya ngunduhi apik, nek ala ngunduhi ala, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa sebenarnya yang diukur dalam kepatutan itu, yakni apa kalumrahaning wong. Jadi menyesuaikan dengan manusia, dengan masyarakat pada umumnya. Yo nek padane seneng, yo seneng biasa. Ya kalau misalkan bekerja ya bekerja biasa, sekolah ya sekolah, kuliah ya kuliah. Jadi nggak usah neko-neko lah. Buat apa neko-neko itu sendiri jika neko-neko itu malah membawa dampak yang kurang baik pada diri individu tersebut. Mungkin itu sekilas pada bait kedua ini yang bisa kita tinjau ulang pada episode kedua. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.